Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di programan desktop ya. Untuk sesi kelima ini kita akan bahas mengenai perulangan ya, perulangan di dalam VB.NET tentunya. Nah, perulangan ini pada umumnya juga terdapat di semua bahasa pemrograman ya, bukan hanya di VB.NET saja, tapi semua bahasa pemrograman juga memiliki struktur perulangan. Nah, namun di dalam VB.NET ya ada dua perulangan yang akan kita bahas ya. Yang pertama terkait for next dan yang kedua adalah terkait dulu ya. Nah, jadi proses perulangan di dalam pemrograman ini dilakukan ya untuk mengerjakan suatu proses operasi secara bertahap demi tahap dengan nilai variabel yang menaik atau menurun ya. Nah, dalam VB.NET ini, proses perulangan ini nanti dapat dilakukan dengan beberapa statement. Ya, ada dua statement, for next dan dulu ya. Nah, kita lihat dulu untuk statement for next ya. Nah, di dalam statement for next ini akan mengulangi suatu blok pernyataan ya sebanyak jumlah yang ditentukan. Ya, jadi statement ini digunakan eh, jika banyaknya jumlah perulangan ini sudah diketahui ya. Jadi kita sudah mengetahui jumlah perulangan ya, berapa kali akan melakukan perulangan ya. Ini adalah sintak aturan penulisannya dari for next. Yang pertama adalah di sini variabel perulangan atau apa namanya? Namanya adalah eh, sebagai counternya, variabel counternya. Kemudian ada nilai awal to nilai akhir ya. Nah, nanti nilai awal ini harus disetting lebih kecil dari nilai akhir ya, harus lebih kecil. Oke. Kemudian di dalamnya di sini ada pernyataan satu sampai pernyataan N, ini akan dilaksanakan atau dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi ini memenuhi ya. Nah, berarti kalau nilai akhirnya 0 sampai 10 ya, berarti ada eh, 11 kali perulangan ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, dia akan melakukan sebanyak itu. Pernyataan satu sampai pernyataan N ya. Nah, kemudian di akhir dari pernyataan tersebut, jadi ada next ya. Next ini nanti diisi oleh variabel perulang. Jadi kalau di sini variabel perulangnya adalah i misalkan, berarti di sini nextnya adalah i, gitu ya. Artinya next ini uh, tingkatan ya, dia ke step berikutnya, ya dia mengulang ke step berikutnya untuk incrementnya, ya kenaikan satu, dua, tiga, empat, gitu ya, menaik satu atau bagaimana, atau menurun, ya. Nah, jadi statement ini digunakan untuk kondisi yang mempunyai nilai berurutan ya, dan variabel yang mempunyai nilai numerik ya. Jadi default untuk step adalah satu ya. Jadi step itu kenaikannya adalah satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Jadi untuk perulangan dengan urutan menaik satu, nilai step ini tidak perlu ditulis ya. Sedangkan untuk perulangan menurun ya, menurun kebalikannya, nilai awal itu harus lebih besar dari nilai akhir. Maka step ini diawali dengan tanda minus. Ya, contohnya di sini for i sama dengan 10 untuk satu stepnya negatif satu. Berarti ini adalah menurun satu. Ya, berarti 10, 9, 8, 6, ya, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah, itu menurun satu poin. Nah, untuk mencegah angka satu, ya ini contohnya, untuk mencetak angka satu sampai 10 secara berurutan pada objek listbox dapat dilakukan dengan memberikan listing program sebagai berikut. Ya, artinya di sini for i sama dengan 1 to 10, ya. Nah, ini cara otomatis nanti stepnya kalau tidak dituliskan seperti ini, defaultnya adalah dia menaik satu. Ya, berarti i sama dengan 1 to 10. Kemudian list 1 dot item, list 1 dot add item i. Nah, berarti nanti kita memasukkan ke dalam list ya itemnya
Berapa itemnya? Itemnya adalah I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baru naiknya adalah I. Ya. Nah, ini nextnya adalah I, berarti I-nya nanti dia akan menunjukkan bahwa untuk berikutnya ke dalam apa namanya variabel I untuk kenaikan setiap satunya. Ya. Nanti di dalam list itu nanti tercetak dari 1 sampai 10. Oke, kemudian dulu ya statement ini mengulang blok statement bila kondisi benar atau sampai kondisi menjadi benar. Bila tidak ada perintah kedua, proses pengurangan dulu akan terus berlangsung. Nah, statement ini gunakan untuk kondisi yang mempunyai nilai tidak pasti atau tidak berurutan, ya. Nah, ini beda lagi, tidak pasti atau tidak berurutan. Beda dengan yang seperti tadi ya. Kalau seperti yang for to do itu adalah pasti nilainya. Jadi statement ini memiliki dua buah bentuk logika, ya, statement do while. Jadi statement ini akan mengerjakan pernyataan dalam blok statement ketika kondisi ini bernilai benar dan akan berhenti jika kondisi ini sudah bernilai salah. Ya, jadi selama kondisi ini bernilai benar, maka lakukan pernyataan 1 sampai terakhir. Atau dia lakukan dulu 1 kali perulangan tanpa ada kondisi, artinya pernyataan 1 sampai N ini dia lolos, kemudian di akhirnya dia cek kondisinya, bagaimana kondisinya. Ada dua bentuk ya. Nah, kalau yang bentuk kedua ini tadi ya, jadi dia masuk dulu 1 kali perulangan, kemudian dia akan cek terakhir kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya benar, berarti dia lakukan perulangan lagi. Kalau kondisinya salah, berarti dia keluar dari perulangan. Tapi kalau yang bentuk pertama ini, dia akan mengecek dulu kondisinya. Bagaimana kondisinya? Kalau oke, kondisinya benar-benar, maka pernyataan 1 sampai N ini akan dilakukan perulangan. Ya, sampai kondisinya nanti bernilai salah. Ini juga sama, sampai bernilai salah. Oke, nah jadi nanti untuk mencetak angka 1 sampai dengan 10 secara berurutan pada objek list box dapat dilakukan dengan memberi listing program sebagai berikut ya. Jadi kalau di dalam dulu do while ini harus ada inisialisasinya dulu. Inisialisasi biasanya dimulai dari 1 atau 0 lah gitu ya. Oh ini mulai dari 1. Kemudian do while lakukan selama I kurang dari sama dengan 10. Ini 1 kan. Nah, ini masuk. Berarti oke, dia masuk ke dalam perulangannya. Nah, di dalam perulangan setelah dia mencetak memasukkan angka ke dalam list ya berupa I, angka I, berarti I itu adalah 1 ya. Maka setelahnya adalah I yang baru ini diisi oleh I lama ditambah 1 ya. Nah, artinya dia kenaikan 1 ya. I-nya itu nanti I yang lama itu kan 1 ya. Yang 1 berarti ditambah 1 berarti I yang baru ini adalah menjadi 2. Dia looping lagi ke atas. Berarti 2 kurang dari sama dengan 10 ya. Berarti dia masuk lagi. Oke, masuk lagi ke dalam perulangannya list, berarti cetak I-nya adalah kondisinya adalah 2, berarti di situ posisinya. Berarti yang baru lagi di sini yang baru yang lama 2 ditambah 1 menjadi 3. Berarti I baru adalah 3. Kemudian dia looping lagi ya. Oke, 3 berarti kurang dari sama dengan 10. Oke, dia masuk lagi sampai I-nya mencapai 11. Kalau udah 11 kurang dari sama dengan 10 berarti itu false ya. Kalau false berarti dia tidak masuk ke dalam perulangan. Gitu. Ya, itu do while. Oke, kemudian ada perulangan do loop until ya. Do loop until ini akan mengerjakan pernyataan dalam block statement ketika kondisi ini bernilai salah dan akan berhenti jika kondisi ini bernilai benar. Ya. Berarti lakukan gitu ya sampai kondisinya ini bernilai benar gitu ya. Jadi selama kondisinya bernilai salah dia akan lakukan ini. Gitu ya. Beda ke yang atas selama kondisi ini bernilai benar gitu ya do while lakukan pernyataan ini. Tapi kalau do until, selama kondisinya bernilai salah, nah itu ya kebalikannya. Selama kondisi bernilai salah, maka lakukan pernyataan ini. Ya, do until lakukan sampai ya sampai mencapai nilai benar.
Untuk mencetak angka 1 sampai dengan 10 secara berurutan pada objek listbox ini dapat dinyatakan dengan menggunakan listing sebagai berikut. Nah, ini menggunakan do loop until ya. Jadi artinya dia lakukan dulu satu kali, kemudian lakukan pengecekan di sini. Kalau kondisinya masih bernilai salah, berarti dia akan terus looping sampai kondisi ini bernilai benar. Ya, nah kita akan cek di sini. I-nya sama dengan 1, lakukan perulangan. Oke, dia tanpa pengecekan langsung masuk ke dalam list 1.item, add item saat I. Nah, berarti dia masuk 1 ya, berarti I-nya sama dengan 1 ditambah I ditambah 1 ya. Maka di sini loop until-nya adalah ya, loop until-nya dicek di terakhir. Apakah I lebih besar sama dengan 10? I-nya tadi berapa? 1 ya. Berarti 1 sorry 2 berarti ya. Berarti I yang baru ini ada 1 tambah 1 adalah 2. Berarti 2 lebih besar dari 10. Ya, berarti ini false. 2 lebih besar dari 10 false. Kalau false, dia looping lagi ke sini. Nah, berarti dia akan looping terus sampai kondisi ini mencapai benar. Berarti mencapai benar, I-nya itu adalah 11. Kalau I di posisi 11, berarti dia akan berhenti di dalam perulangan. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lakukan percobaan ya terkait apa namanya eh, di dalam pb.net-nya ya. Kita akan coba coding. Oke, create new project ya. Kemudian kita cari di sini Windows. Oke, sebentar. Windows Form app tapi yang Visual Basicnya. Oke, kemudian next ya. Kemudian ini kita beri perulangan ya. Perulangan. Oke, kita klik. Oke, kita coba dulu running dulu ya. Ya. Oke, yang pertama adalah kita desain dulu ya. Desainnya kita buat apa namanya label dulu ya, label. Kemudian kita ganti teksnya, oke, dengan tuliskan teks. Oke, kita buat agak presisi ya. Tuliskan teks. Oke, kemudian label lagi. Oke, teksnya kita rubah ya, jumlah pengulangan. Jumlah pengulangan. Oke, kemudian kita coba masukkan text box. Oke, text box. Oke, 2 buah text box. Kemudian button, kita masukkan button. Oke, button. Oke, ini proses ya. Oke, teksnya kita rubah menjadi proses. Kemudian kita butuh 1 buah list untuk menampilkan list box ya, untuk menampilkan perulangannya ya, list 1. Nah, ini sebenarnya kita bisa
lihat di sini itemsnya. Item ini adalah untuk memasukkan item di dalam list ya. Nah, ini kita biarkan, oke ini kosong ya. Oke, ya. Nah, kemudian kita buat tambahkan dua button lagi. Sorry, dua button lagi. Oke, yang pertama adalah button untuk clear. Kemudian button untuk keluar. Oke, kemudian kita kasih nama ya. Ini kita coba presisikan ininya, atur supaya lebih bagus. Oke, kemudian hmm, teks dari form ini, ya ini kita klik di dalam formnya. Oke, kita buat teksnya di sini misalkan apa? Program perulangan teks. Oke, program perulangan teks ya. Oke, kemudian kita beri nama ya. Setiap objeknya ada beberapa objek yang kita beri nama. Kita rubah untuk memudahkan kita ya. Untuk text box satu ini kita rubah name-nya. Oke, kita cari name-nya. Oke, sebentar. Name. Oke, name-nya adalah txt. Kemudian ini adalah txt jumlah, txt jumlah. Oke, kemudian ini adalah list 1 ya. Ini name-nya list 1. Kita kasih list 1. Kemudian ini name-nya adalah btn proses. Yang ini btn clear. Dan ini btn keluar. Oke, nah sekarang kita coba untuk yang keluar dulu ya. Yang keluar dulu kita coding ya. Ini adalah untuk keluar dari program atau untuk form. Ya, kita double klik keluar, kemudian kita langsung ketikkan di sini N ya. Oke, balik lagi ke dalam desain ya. Kemudian kita buat proses ya. Nanti proses ini adalah untuk menampilkan tulisan ini ya, berapa kali perulangan akan ditampilkan di dalam list. Ya, misalkan tuliskan teks Unibi di sini jumlah perulangannya 10, maka di sini Unibi sebanyak 10 kali. Oke, kita buat ya proses di situ. Oke, ini yang proses ya. Oke, ini hati-hati pada saat delete ya. Dia harus hati-hati. Ada misalkan keklik apa-apa ya. Oke, proses. Nah, dalam proses yang pertama adalah kita buat dulu variabel ya. Variabel namanya text. Tipe datanya adalah string. Ya. Tipe datanya adalah string. Kemudian jumlah. Ini jumlah. Oke, as kita buat integer saja. Oke, kemudian kita buat eh, masukkan ya nilai untuk variabel teks itu kita dapatkan dari isian dari text box teks ya yang sudah kita buat tadi. Kita ambil dari situ nilai untuk variabel teksnya ya, kita ambil dari situ. Jadi variabel teks ini kita ambil value-nya dari sini yang user inputkan.
Kalau Unibi di sini kita isikan, nah berarti di sini file teksnya adalah isinya adalah Unibi, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah jumlah. Ya, jumlah juga sama seperti halnya tadi untuk txt teks ya. Nah, ini txt jumlah dot teks kita ambil ya. Oke, kemudian kita lakukan perulangan di sini for ya, lakukan perulangan for i ya sama dengan satu to berapa di situ. Berarti to-nya adalah kita akan melakukan perulangan sebanyak jumlah kali ya, berarti di sini jumlah ya, jumlah ya. Oke, kemudian eh, selama perulangan ya kita akan masukkan teks tersebut ya di dalam list ya. Kemudian listnya kita masukkan items, list 1 items dot add gitu ya. Dot add nilainya apa yang kita masukkan ya, dalam list itu yang kita masukkan adalah teksnya ya, teksnya kita masukkan. Oke, kemudian next i gitu ya. Jadi kita coba dulu running. Oke, jadi kalau saya tuliskan di sini Unibi perulangannya misalkan 10, maka kita proses Unibinya ada 10 kali perulangan. Ya, misalkan saya masukkan Budiman sebanyak 5 kali proses ya. Ini harus dikelirkan dulu. Ini 5 ya, 1 3 4 5 ya. Nah, ini terus bertambah ya, jadi harus dikelirkan dulu kalau mau gitu ya. Oke, ya, tapi kita biarkan dulu ya. Oke, kemudian kita masuk untuk yang clear ya. Untuk yang clear ini ya, kita double klik ya untuk mengisikan data-data yang kita kosongkan, semua data di situ ya. Berarti txt teks dot teks sama dengan ya, isi dengan string kosong ya. Txt jumlah juga sama, kita isikan dengan string kosong. Kemudian untuk list 1 dot item ya, items di sini kita clearkan, itemnya kita clearkan, kita kosongkan. Oke, ini error ya, pada merah error, maka di sini kurang dot text-nya, propertiesnya di sini. Oke, kita coba running lagi. Oke ya, nah ini tuliskan teksnya, misalkan Budiman, jumlah perulangannya misalkan 5. Oke, proses ya. Oh, ini ternyata ini ya, ada kesalahan di sini. 5 berarti oke, kita clearkan dulu. Oke, ini ya 5 ya. Oke, kita clear. Kemudian kita coba Unibi sebanyak 10. Oke, proses 10 ya, 10 kali. Nah, itu kira-kira ya. Nah, jadi program ini jadi dia akan mencetak ya, dia akan mencetak tulisan yang ada di dalam txt teks sebanyak berapa kali gitu ya. Kita masukkan teks jumlahnya di sini. Jadi for i sama dengan 1 to jumlah. Ini sebagai nilai akhirnya. Dia akan naik 1 2 3 4 5 6 7 sampai mencapai jumlah yang kita tentukan. Oke, itu ya. Nah, baik. Sekarang silakan Anda lanjutkan ya untuk praktikum yang kedua ini ya. Ini membuat form baru pada Visual Basic, desain tampilan form seperti ini. Ini masih list ya. Ini masih list box ya. Jadi nanti kita buatkan menggunakan for next, do while dan do until. Gitu ya.
Lakukan hal yang sama tadi ya, mekanisme caranya, bagaimana membuat, formnya, kemudian melakukan, apa namanya, melakukan atau menginsertkan coding di dalam setiap metodenya, gitu ya. Jadi hati-hati jangan, asal menghapus coding yang ada di dalam Visual Basic ini. Kalau mau hapus ini yang gini-gini nih, ya, private sub gitu ya, sampai end sub itu boleh dihapus. Ya, jangan menghapus bagian yang atas ini, ya itu nggak boleh. Ya, jadi hati-hati untuk di dalam codingnya, gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan dicoba dulu untuk apa namanya, untuk percobaannya. Eh, Nanti silakan lakukan submit ya terkait penugasan. Ya, penugasannya adalah seperti biasa, Anda rekam penjelasan untuk apa, bagian dari praktikum 1 dan praktikum 2 ya. Anda rekam ya penjelasan dari setiap codingnya bagaimana, ya, supaya nanti Anda paham ya bagaimana alurnya itu. Baik, terima kasih, selamat mengerjakan, semoga sukses ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa melalui apa namanya, bisa melalui eh, grup WhatsApp ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya dengan percobaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.